Lebih enak ngangkang dapat duit. Masih banyak pilihan. Gue mending jadi simpenan gitu. Walaupun kecil-kecil juga tetap udah jadi janda kayaknya ya. Termasuk gue. Makanya gue suka di pak gitu malah katanya muka gue nyebelin katanya. Oke, teman gue, ketemu lagi di podcast gue bareng sama gue lah ya, Wawan Safareno dan sama Mbak Ocha. Kalau Ocha berarti ini kemarin udah nyimak ya, aduh aktivitasnya Mbak Ocha. Yap. Kayaknya makin hari makin sibuk, atau terutama dari kegiatan-kegiatannya yang membela atau gimana tuh, yang membela kaum perempuan dan anak gitu. Iya, ya. jadi ini sebenarnya Mas itu udah lama sebenarnya kegiatan ini, cuma gue udah lama vakum juga. Ini hari ini bisa gue bahas lagi karena menyangkut hari kemarin itu ada yang masuk ke kolom gue Instagram. Jadi thanks God juga karena tadi ada yang masuk ke kolom Instagram gue untuk minta pertolongan mengenai tadi keadaannya sebagai perempuan Indonesia lagi dalam keadaan terzolimin. Oke. Akhirnya sekarang aku tadi tuh akhirnya aku menghubungi teman-teman di PMP Perempuan Merah Putih. Artinya aku mulai berusaha untuk bisa beraktif lagi di situ gitu. Dan sebenarnya sudah lama sekali. Kemarin kan lo sempat putus tuh cerita lo itu pernah ketemu sama PSK tuh di di mana daerah mana? Jadi gini, gue kemarin sempat ya ikut beberapa kegiatan lah ya. Kegiatan apa aja sih sebenarnya, dan kebetulan waktu itu kegiatan itu gue harus terjun langsung ke daerah di Kalimantan gitu ya kan. Kalau tepatnya. Terus gue di situ tertarik untuk mewawancarain para pekerja terutama perempuan, pekerja seks komersial. Ketemu gitu. Ketemu langsung. Kayaknya gue masih nyimpen videonya deh. Nggak langsung terjun gitu langsung? Iya, gue langsung mewawancarai mereka berkaitan tadi dengan kegiatan gue. Mereka mau gitu diwawancara gitu? Iya. Nggak, hubungannya apa? Maksudnya apa yang lo dapat dari hasil yang lo wawancarai mereka itu? Hasilnya? Ada kan lo sama perempuan, harusnya lo lebih prihatin. Lo mau tau hasilnya kenapa? Iya, hasilnya. Gue prihatin guys. Oh iya, bisa. Sangat prihatin ya. Sangat sedih. Tapi kembali lagi sih, kenapa mereka melakukan itu, gue juga ya kembali lagi urusan manusia dengan Tuhan ya. Masing-masing, karena gue juga nggak bisa bilang kita ini semua suci, nggak. Jangan munafik gitu loh. Gue sih berpikir semua manusia pasti ada dosa, ada aib ya. Nah, kembali lagi tujuannya apa untuk melakukan hal yang tadi dianggap masyarakat tatanan sosial tadi salah gitu ya kan. Itu tujuannya apa? Ekonomi ya kan, untuk keluarga, pribadi atau apa. Nah, itu terserah. Hanya yang sangat disayangkan kan caranya itu gitu loh. Tetapi kalau sudah terlibat di dalam pekerjaan seperti itu kan berarti udah tahu enaknya dapat duit, Bro. Gitu loh. Enaknya dapat duit. Dapat duit. Enggak cuma dapat duit, enak yang sekali lagi nih gue sempat mewawancarain dan dia bilang, dan gila, kulitnya tuh masih kulit bayi banget karena masih muda ya. Gue sih nebak umurnya mungkin masih belasan tahun, cuman sih dibilang serius gue. Itu mamanya apa kalau di itu di bawah umur loh perjalanan. Itu resiko itu. Resiko sebenarnya sih, cuman tanpa gue harus menyebutkan daerah tadi itu, gue prihatinnya itu adalah gue sempat tanya gini, kamu kenapa nggak sekolah sih? Kalau sekolah kan kamu pintar. Tapi kalau kamu pintar kan dapat duitnya gampang. Karena ilmu akan, kalau lo punya ilmu, duit akan ngikutin sendiri. Itu prinsip gue bilang. Dia bilang apa, tau nggak sih lo? Mohon maaf nih, bahasanya tadi nggak. Lebih enak ngangkang dapat duit handphone, easy. Serius ngomong gitu? Anak kecil itu? Iya. Akhirnya gue bilang, oke. Akhirnya dia malah bertanya, vinirnya berapa duit kak? My Vinir. Lihat lo Vinir ya. Dan gue sedih banget. Sedihnya gue merasa malu dengan diri gue sendiri juga. Artinya gue kayaknya kok bawa suasana yang bikin perempuan itu jadinya kepengen sesuatu yang lebih ya. Untuk menonjolkan dirinya. Untuk menonjolkan dirinya dia gitu Mas. Padahal maksud gue dengan kemudaannya dia aja itu dia udah punya nilai lebih gitu. Andai kan gue bisa ada operasi plastik untuk memudahkan umur gue mau itu kan.
tarik sini kan tetap aja umur jalan gitu Umur kan. jalan. Ada cikiran gitu aja. Ada kata ada operasi umur ya. Maksudnya kalau gue udah ini umur gue jadi berkurang dengan jauh gitu ya. Iya, jadi kembali lagi tadi ada salah satu kebetulan saya muslim kan demi masa gitu kan. Janganlah kita menyanyiakan waktu, dan itu wallahi karena gue mengalami sendiri makanya gue bisa bicara. Bahwa ada suatu perasaan gue yang setelah melihat PSK tadi, terus kembali lagi ke diri gue juga, oh my god, gue termasuk manusia, naudzubillah min dzalik ya, kembali lagi mohon maaf karena gue tadi muslim, demi masa tadi menyanyiakan waktu. Nah hanya gimana caranya atau ya? mungkin lo mungkin lo mengambil hikmah dari hal-hal yang pernah lo laluin dulu itu. Iya, semua manusia pasti punya pengalaman lah ya, pengalaman apapun itu ya, pengalaman terburuk, terbaik atau apapun yang menurut gue sih itu pilihan hidup ya kan, pilihan hidup yang kembali lagi nih. Kalau gue pribadi, gue hanya ngambil kesimpulan. Kalau gue nyesel nggak bisa. Udah berjalan, udah berlalu. Memang membekas membekas itu dalam artinya membuat gue harus jadi lebih baik dari kemarin. Tapi yang namanya prostitusi kan dari zaman dulu ada. Bukan berarti gue prostitusi ya. Tadi ngomong masalah lu. Tanya enggak. Bukan. Sorry. Jangan. Gue lagi bahas dia lagi beraktivitas sebagai seorang pembela perempuan. Salah satunya gitu. Bukan itu maksud gue ya. Jangan lu pikir aneh-aneh. Gue lagi mau. Gue kira kalau gue jualan omongan, jadi hati-hati dengan omongan. Jangan. Oke, lanjut Mas. Kita lagi. Gue lagi pengen nanya dia karena kaitannya dia adalah sebagai salah satu aktivis di organisasi pembela perempuan dan anak itu. Nah, Ocha ini ketemu dengan turun langsung ke jalan, turun langsung ke lapangan, bertemu dengan PSK dan lain untuk ngobrol dan lain-lain. Nah, tapi yang gue heran nih, itu kan mereka kan istilahnya di wilayah yang mungkin tingkat kependidikannya kurang nih, maksudnya gue ya kan, dan tingkat kemiskinannya atau tingkat ekonominya juga rendah. Betul, gitu kan. Nah, pertanyaan gue nih, sekarang banyak banget nih mereka-mereka yang pinter, yang punya kemampuan, yang punya ya istilahnya ekonomi lebih. Khususnya misalnya ya, ada artis-artis yang terjun di dunia prostitusi loh, Cak. Itu gimana tuh, Cak? Menurut lo gimana tuh kayak gitu? Menurut kalian gimana, guys? Serem nggak tuh kan? Pertanyaan gue serem nggak? Serem pertanyaan gue. Gue ngeri nih gue. Yang pasti sih kalau dari gue sebagai seorang pekerja seniman juga, gue pekerja seni juga, dan ada beberapa masyarakat menggolongkan gue juga termasuk bagian dari teman-teman artis ini ya. Sebenarnya sih kalau menurut gue itu kembali lagi ke personalnya manusia itu ya, kenapanya gitu loh. Cuman ya kembali lagi kita nggak bisa menyalahkan kenapa lo ambil jalan itu. Mungkin andai kan ada cara lain, pilihan lain, mungkin ya mereka tidak melakukan itu. Tapi kalau gue sendiri sih kalau tidak ada pilihan itu, gue tetap nggak mau. Karena gue susah, laki-laki gue aja capek. Tapi gini ya, naik turun. Lu sebagai aktivis pembela perempuan, gue tanya sekarang, mereka yang tertangkap ya, artis-artis yang prostitusi online ini, itu mereka tuh diproses. Tapi yang gue heran ya, ini yang sama dia di kamar itu fine-fine aja. Menurut lo gimana? Sebagai seorang aktivis perempuan. Gue sebenarnya kecewa gue, guys. Kenapa gitu ya kan? Jadi kita pakai gue lu aja ya. Jadi ini kan sebenarnya kan ada dua pihak, perempuan dan laki dong. Kenapa hanya perempuan doang yang kena undang-undang? Kenapa lakinya enggak sih gitu? Bahkan cuma mucikarinya aja yang kena ya, mucikari sama pekerja seksnya ini. Secara kan siapa yang ngundang? Oke lah, mereka kan saling berkaitan. Itu berkaitan. Oke, yang perempuannya kan laki-laki beli. Tapi kan kalau tidak ada sarana, perempuannya juga siapa yang mau jual kemana dia? Kalau nggak ada yang mau beli, coba. Harusnya lakinya kena juga dong. Harusnya kenapa? Dia memfasilitasi itu perempuan untuk tadi dengan apa? Duit. Nah, artinya mereka saling berkaitan. Yang butuh laki juga butuh. Yang perempuan juga butuh. Jadi kenapa harus perempuan doang sih? Sekarang gitu. Gimana mau memproses sementara ini pihak laki-laki kan sebagai konsumen menurut gue sih, sebagai konsumen. Nah, menurut kacamata lu gimana? Kayak kita gini. Kita beli barang produk ya kan, yang ternyata barang itu ilegal. Nggak bisa. Kan yang beli nggak kena. Tetap aja, tidak bisa. Oke, pembeli berarti, tapi kan ini kan menyangkut human, manusia. Beda, kita produk barang mati, kita barang bernyawa loh.
artinya berakal. Jadi menurut lo nggak ada keadilan di sini? Kagak ada, bro. Ngapain gila gitu? Halo, wake up dong semua. Tolong dong bela dong perempuan. Memang tetap perempuan salah. Jadi oke, perempuan itu kalau kembali lagi kita menyangkut agama saya Muslim tadi, perempuan itu rentan dengan nama katanya fitnah. Betul, makanya kan juga kita untuk berhijab dan segala macam untuk tadi menghindari tadi kan. Nah kembali kita bicara tentang modern. Nah sekarang modern memang oke lah, perempuan tuh lemah, salah. Tapi tolong dong belain dong perempuan walaupun dia salah gitu loh. Artinya itu jangan diposisikan dia harus dihukum penjara, dia harus dipermalukan nama dia loh, gila loh. Sarah yang laki yang beli, lo tau nggak mas? Nggak disonding, cenderung ditutupin. Gitu loh. Kedua, nggak ada undang-undang, bener nggak sih, bro? Nggak ada undang-undang yang kena untuk yang pembeli itu nggak. Bener nggak sih? Ada. Malah mau mucikarinya, oke mucikari juga mungkin salah. Nah, kategori salah tuh menurut gue tuh gimana sih? Menurut lo kalau salah itu? Padahal kalau dimasukin gini ya, mereka itu di dalam kamar berdua ya. Iya. Dan itu sama aja ya, kita udah asumsi kita pornografi lah kalau emang mereka berdua. Betul. Bukan suami istri harusnya kena pornografi aja yang laki sama perempuan kena kan ya. Kembali lagi kan sebenarnya juga sekarang pergaulan modern ya. Jadi gue juga ngalamin kalau masuk kamar bukan berarti harus selalu ada transaksi atau kegiatan seksual, sebenarnya seperti itu. Terus akan tetapi di sini kan memang ada transaksi yang sudah diketahui ya di berita-berita ketahuan ya jualan gitu, artinya bertukar duit dan body ya nggak sih. Cuman ya yang gue sedihkan tadi, semoga dengan tayangan kita tadi ya semoga bisa ngebangkitin gitu ya cara berpikirnya teman-teman yang ada pemerintahan yang membuat undang-undang bapak-bapak yang ada nih ya untuk lebih memperkuat dong posisi perempuan tadi. Serba salah loh. Iya, kenapa serba salah? Serba salah gini. Ketika lo udah pernah bersuara gitu ke anggota-anggota DPR yang membuat undang-undang misalnya. Kalau ngebahas mungkin kalau gue ngomong melalui media seperti ini pernah, tapi untuk PSK belum ya. Nah masalahnya itu tadi dilemanya tuh. Kalau kita ngomongin itu seolah-olah kita kan membenarkan PSK. PSK itu maksudnya PSK itu ya berarti pekerjaannya membenarkan gitu loh. Betul. Jadi kalau kayak gitu kan. Kita bicara lagi kembali lagi salah benar itu dari kacamata mana dulu. Memang PSK itu dari kacamata agama salah, kacamata sosial memang salah. Nah, kenapa itu terjadi? Mungkin karena kebutuhan. Kedua, kurangnya edukasi, education ya. Nah, kembali lagi gimana caranya tadi yang tadi lu bahas di awal, sudah punya uang, dia berpendidikan, kenapa tetap PSK gitu ya kan? Iya. Gue juga bingung jawabnya karena kembali lagi tadi norma atau bukan akhlak ya, sorry, kalau cara akhlak terlalu ini ya. Tadi kembali lagi ya, mungkin pilihan hidup atau cara berpikir ya. Jadi kita sebisanya tadi sebagai perempuan harus cerdas gitu maksud gue. Iya, maksudnya masih banyak pilihan. Gue mending jadi simpenan gitu. Daripada jual diri, bro. Tapi walaupun simpenan itu juga salah ya nggak sih? Jadi simpenan juga salah itu nanti salah gitu kan, nanti mengganggu rumah tangga orang. Iya, jangan. Pokoknya salah semua lah. Semua salah. Yang benar sebenarnya mencerdaskan diri tadi. Mendingan bekerja yang sesuai lah. Kalau lo bisa jadi ya udah jadi artis lo ya. Gua minum dulu dia salah ngomong tadi. Jadi artis ngapain harus ini kan, harus seperti itu. Lo jadi ada artis, tekunin bidangnya gitu kan. Nggak harus ngerjain. Kalau lo kurang dalam artian kurang dari hal finance-nya kurang, ya lo bisa usaha dong, dagang apa-apa gitu. Apalagi manusianya tadi, makanya kan gue suka pengennya tadi semoga didengar ya masyarakat. Gue bukan orang bener juga gitu. Pasawan juga mungkin sama ya, ada plus minus ya gitu. Hanya kembali lagi sebenarnya yang paling benar menurut gue, karena gue ngalamin sendiri gitu di keluarga gue, pendidikan dan agama apapun itu nomor satu. Jadi bukan berarti yang tadi sudah menjalani pekerjaan yang tadi salah tadi menurut masyarakat Tuhan tadi salah, dia kurang agamanya, bukan, mohon maaf kembali lagi, tapi mungkin lebih mempertebal tadi karena sebenarnya kayak tadi bilang kurang. Kalau kita bersyukur, insya Allah tuh akan rasa nikmat itu lebih loh, karena kita syukur. Oh ya, gue dapat hari ini misalnya gaji 1,5 juta, tapi gue kurang nih untuk bayar kos, bayar ini. Gue bersyukur deh masih dapat 1,5 juta. Tapi caranya gimana ya untuk beli odol, beli apa tadi? Masih banyak cara sebenarnya. Tapi kan tetap tadi emang kayaknya perlu di ini deh. Kalau emang kecuali dia single parent ya. Iya. Kecuali single parent. Apa tuh single parent? Janda kebanyakan kan mereka jadi PSK karena membiayain. Tapi nggak membenarkan juga kan? Tidak membenarkan, kembali lagi sebenarnya
berkaitan lagi dengan pemerintah gitu kan. Kita nggak nyalain pemerintah. Enggak, benernya Nggak ada nyalain hubungannya. pemerintah, Jadi cuman janda dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. berbagilah hak-haknya lu pada para janda-janda gitu kan. Supaya janda-janda ini nggak jadi PNS lah gitu ya nggak sih gitu. Itu mungkin nggak semua ya, tapi Tidak semua. tapi Tidak semua. mungkin dari hasil yang di Ocha yang ke lapangan kebanyakan kebanyakan kedua itu juga, ya. Kemarin juga Iya. beberapa kan gue Walaupun juga kecil-kecil juga tetap udah jadi janda kayaknya ya. termasuk gue itu kan janda perawan bro, ajang promo. Jadi intinya buat gue tadi ya cerdas lah. Karena kalau udah cerdas itu nilainya lebih di mata laki-laki, iya nggak sih? Iya benar. Jadi benar. kita ya, kayak lo lah gitu lah, kan nilainya lebih lo lebih nah, tinggi kalau lah. dibilang cerdas kenceng juga kan gue. Ya asik. Kalau gue kan kembali lagi kan pinter bicara. Untuk praktek juga mungkin ya lagi proses ya Iya, kan. proses lah, Hanya ya. kalau bilang berbagi sih, kalau pilihan gue sendiri tadi, ya kita dikasih banyak hal. Perempuan itu indah, good looking ya. Tapi tadi selama kamu bisa menggunakan lidah kamu tadi, bicara kamu dengan hal yang baik, insya Allah tadi orang akan mengerti kok. Iya, Jadi iya. tadi kita sulit, Pak, mohon maaf, saya itu keadaannya begini, tapi saya tidak bisa gombalin, saya tidak bisa nganu body saya, Pak, karena tadi bukan saya munafik, mungkin begitu ya bahasanya. Iya, Mohon iya. dibantu. Ya sebisa mungkin Sebisanya menghindari mungkin, ya. menghindarin. Tapi Iya. kalaupun memang sudah terjebak oleh situasi tadi, ya kembali lagi kaitannya tadi pemerintah atau masyarakat yang berkenan mau membantu, tadi yuk kita kasih mereka, kita rangkul. Jangan dikatain mah kasihan orang yang ada jadi munafik semua. Iya, jangan dikatain, udah itu Dikatain. dirangkul, dibawa ke kamar lagi. Itu Sama lu kayaknya, aja itu dong. lu dong. Aduh sama aja duh kacau deh. Gitu ya. Iya repot urusannya. Kita Makanya- kayaknya udah lagi mencari omongannya data di artis ya. Nah, berarti di artis tadi sebenarnya oke lah, artis itu oknum ya berarti nggak semua loh nggak artis, semua. tapi ada namanya prostitusi artis ada Ada. online artis online ada. Kenapa ya artis lebih diamatin? Karena memang mereka lebih lebih mencolok ya, lebih Iya. lebih Public ya, public public ya, figure seperti lah public ya. figure. Nah, Oke. kembali lagi sih ya Allah, semoga kita tadi sebenarnya gini, bukan hanya public figure aja atau artis aja sih yang terjebak oleh bisnis seperti ini. Banyak sebenarnya. Banyak. Dan gue di zaman dahulu kala, zaman jahiliyahnya gue dulu kan, gue tahu Alexis gitu kan. Jadi Zamannya Alexis masih Zaman buka gitu ya. Alexis gitu kan. Zaman gue ya tadi lah ya. Kembali lagi semoga ya tobat nasuha semua. Ya Iya. kan, amin. Nah, gue ngeliat sendiri ini cewek cantik banget tuan. Gila. Nggak, lo nggak usah nanya. Gue bingung. Gue cuma pernah lihat. Bini lo awas banget kan. Alexis gue pernah lihat ya Iya kan? kan, Bang, Iya gue pernah lihat. Gue pernah lihat. Gue denger cerita nggak? Lo udah denger cerita dong? Yang waktu ke Alexis. Lu gue jangan mendengar cerita, gue liat langsung. Bukan nih gue denger cerita nih. Cerita apa ya? Ceritanya apa nih? Kita ada pejabat DKI yang meriksa Alexis gitu kan. Terus? Wah istrinya kagak ini, gue ikut gitu kan. Pertama dia ke situ dulu periksa-periksa gitu kan. Terus tanya tawar-tawar gitu kan. Wah dia waktu belum ada penggerbekan. Zaman Ahok berarti ya, sebelum Ahok. Zaman penggerbekan belum ada. Dia ke situ, wah tawar-tawar. Tawar ternyata mintanya 1,5 juta segala macam. Dia kenapa? Gue nyari yang 300 gitu kan. my Gue nyari God. 300. Oke, ya 300. Nggak ada mas, ini nggak ada 300 dia kata itu cewek-cewek semua nggak ada 300, ada 1,5. 300 dengkul doang. Iya, besoknya dia ke situ lagi penggerbekan kan. Wah, dia bawa tuh istrinya minta ikut nggak mau ikut tuh. Akhirnya ikutnya sama istrinya diajak ikut tuh kan. Pas dia ketemu tuh sama PSK yang kemarin. Oh, udah dapat mas yang 300. Berarti bininya harga 300 dong ya. Oh, jangan. Noril. Para bini-bini di rumah tolong rajin-rajin ke salon ya. Sesuai tidak dibilang 300. Kata PSK udah ketemu mas yang 300 ya. Nah, kembali lagi tadi bicara harga ya. Itu juga karena laki-laki kadang ngasih harga. Gue tanya deh. Sekarang lo bisa tuh perempuan, kadang-kadang gue suka bercanda nih sama teman-teman gue. Lo kasih harga gue kira-kira berapa nih? Kalau gue sekian, gue bilang gitu. Bercanda nih sama sahabat-sahabat gue. Gak bisa, Cak. Ada juga bisa bilang
Mungkin sekilas kalau ngeliat lu Ca, orang otaknya gimana, macam-macam jadinya. Kembali lagi kan itu cara berpikirnya laki-laki, semuanya mindsetnya atau bagaimana cara dia melihat sesuatu. Perempuan misalnya, perempuan itu berrok mini atau apa, laki-laki ini juga sebenarnya harus dikasih pendidikan juga loh. Cara gimana untuk melihat tadi, kayak tadi gue ngomong sama lu tadi bro, tadi gue sebelum masuk tuh gue bilang, wah kagak enak nih gue masuk di kampus nih, baju gue secara ketek gue kemana-mana, aurat gue kemana-mana, gue pengen ngumpetin udah gue gitu ya kan. Secara Mas Wawan bilang apa, Ca, be yourself aja. Jadi diri lu sendiri. Jadi diri lu sendiri. Artinya itu kita kan nggak selalu orang berpikir kotor tentang itu. Kembali lagi itu fashion atau apa itu urusan dia dengan Tuhan masing-masing. Lo nggak harus berubah karena hanya ingin menunjukkan sesuatu. Iya. Mungkin bukan menunjukkan sesuatu untuk lebih menghargai mungkin. Iya. Karena harga lu berapa? Iya. Harga lu berapa? Aduh, gue nanya harga dia berapa gitu kan? Harga berapa? Tapi yang namanya artis-artis prostitusi itu mahal-mahal ya Cak ya. Gue sampai ini kaget-kaget juga. Cuma ada juga yang artis terkenal tiba-tiba ya cuma dibayar segitu. Ya. Tapi gue jujur kemarin ada yang masuk ke DM gue juga ke manajer gue dan dia kalau nggak salah sempat gue storyin sebentar kok. Dia bilang, Ocha open BO nggak? Gue serius lu? Serius. Dan lu digituin? Iya. Tadi ngomong ke manajer gue. Siapa Cak? Namanya Cak? Ngomong gue Cak? Gak ada saksi. Maksudnya lu mau ini ya, bukan saksi. Kalau manajer lo nggak bisa, gue yang lanjutin. Dan gue di story guys, sampai nulis maaf ya jangan open BO. Gue bilang open apa gitu, gue bercanda. Gue OP gitu. Gue OP jangan OP iya. Open posisi gitu. Posisi sama bukan posesif ya boh gitu. Jadi trading aja open posisi. Jadi kembali lagi gue nggak nyalain laki dan gue nggak marah di situ. Mungkin karena postingan gue tadi beberapa sadar diri aja gitu loh bahwa ya, itu menimbulkan pemikiran seperti itu. Jadi gue susah ya bicara tadi prostitusi kenapa dan padahal lo gitu tampil ya, di IG lo yang lo memanfaatkan TikTok dan lain-lain itu buat hiburan aja, lucu-lucu loh Cak. Sebenarnya seperti itu. Gue kalau liat lo lucu-lucu kadang mimik muka lo tuh bikin gue jadi pengen ketawa. Gue lebih cenderung menghibur. Termasuk tadi kalau mohon maaf kadang-kadang aurat sampai keleleran gitu bukan berarti menghibur dengan cara aurat ya. Kebetulan aja kok sayang banget ya kalau nggak diinin gitu ya kan. Sama aja gue nggak berani itu juga. Dampaknya ya seperti itu. Jadi kita juga nggak boleh marah gitu. Nggak boleh marah ya. Dulu akhirnya merenung juga. Jadi ada juga yang nuduh lo kayak gitu Cak? Bukan ini, dia nanya cowok itu nanya ke manajer gue, Oce berapa kalau open BO gitu kan. Ke manajer serius tuh? Serius, nanti kalau emang ada nanti tayangannya bisa nanti gue ini, ada capture-nya. Gue cuma ketawa doang dan gue ketawa itu adalah oh thanks God gitu kan, berarti gue masih good looking, positifnya sih gue ngambil di situ. Tapi negatifnya cuma gue pikir oke, Ocha lu bisa takar begitu kan, come on tunjukkan hal sisi lain dari lu supaya mereka nggak berpikir lu bisa open BO gitu lah. Jadi buat gue memacu sebenarnya gitu, memacu lebih lucu gitu loh. Iya makanya gue bingung, lebih menghibur yang cenderung ke bawah aja. Ada hal-hal seksi yang ditunjukin si Ocha itu hanya sebatas hiburan. Itu gue lihat hiburan doang, nggak ada ininya. Gue kadang-kadang ketawa kalau lihat mimik mukanya. Gue sebenarnya mimik mukanya kalau lagi itu. Makanya gue suka di pak gitu malah lagi katanya muka gue nyebelin katanya. Kalau mantan gue mungkin bilang gini, nangis gak lo mungkin pok gitu, mungkin gemes kali ya. Oke, kita lagi bahas tadi ya tentang kenapa jadi balik masa lalu gue. Tentang tadi prostitusi ya, Mas ya. Ini emang bener. Kenapa sih di KDRT kan teman-teman gue? Mungkin muka lu ngeselin, Cak. Nangis kan nggak melotot gini kan? Kenapa dicapokin lagi? Lu pernah KDRT tak? Iya. Pernah ngalamin? Enggak, soalnya kan di IG lu kalau apa di TikTok lu kadang-kadang mukanya muka KDRT. Gue nikmatin ternyata gitu kan. Enggak, jadi itu sebagian dari cerita perjalanan hidup gue. Dan Pak gue harus menjelekkan tadi pasangan gue gitu kan, mantan gue atau apa. Mungkin hampir rata-rata semua ngalamin kali ya. Dan tapi lu pernah nggak gue tanya? Apaan? Pernah nggak lu ribut dengan your wife gitu? Kalau ribut iya, tapi kalau sampai memukul atau sampai melakukan hal-hal itu, namanya masalah keluarga pasti ada.
Suami sih pada ada, tapi tinggal karakter suaminya, apakah dia keras, apakah ringan tangan, kan enggak. Kita lihat, kalau lo ngapain sih lo mukul-mukul istri lo? Nah, dia orang yang lo sayangin kok. Lo itu kalau lagi ada salah dikit ya itu kan emang lagi ada salah. Diarahkan lah, iya iyalah ya, nggak usah pakai main mukul ya. Iya. Betul, kalau muka gue kayak tadi tuh mungkin gemes kali ya. Tapi mukanya emang gemesin, pengennya mukul. Jadi pengen ngajaknya samsak gitu. Jadi gitu lah guys, kembali lagi tadi kan perempuan ya, kita back to woman gitu, KDRT, prostitusi. Itu yang bikin lo karena masa lalu yang lo alamin mungkin, jadi lo memahami betul apa yang namanya tentang perempuan ya. Insya Allah sih gue ngerti tentang perempuan karena tentang kehidupan laki-laki juga. Jadi kalau gue sih adalah kalau kita memahamin orang kan lebih memahamin kita. Kan ini yang namanya seleb itu kan ya gini-gini selebritis. Asik. Gua, skuter, Pak. Iya, selebritis. Jadi dunia seleb itu kan thank you. Luas, Cak. Iya, betul. Linknya juga luas, pergaulan networkingnya juga luas nih kan. Berhubungan sama banyak lah pejabat-pejabat dan lain-lain. Ada nggak sih di otak-otak, di pikirannya para seleb ini bahwa dia itu jadi tuntunan gitu kan? Dia tuntunan. Tapi ada kalanya pergaulan ini yang bikin rusak gitu loh, ngerti nggak sih? Gua nggak nyalain pergaulannya. Linknya kan banyak banget, enggak ya? Kita nyalain orangnya dong. Baliknya ke orang yang lagi ya. Orang yang lagi. Jadi emang ada bahasa pergaulan lu tuh nggak bener lu. Kembali lagi manusianya sih menurut gua. Kalau dia bisa bilang no, ya no. Kalau dia bilang yes. Artinya yang memilih lingkungan itu siapa? Lingkungan itu salah memang, tapi tidak sepenuhnya lingkungan itu salah, humannya juga dong. Iya, nggak semua lingkungan seleb disalahkan maksudnya. Enggak bagus juga. Kadang banyak bagus juga. Kadang godaannya yang menurut gue godaannya kan. Ada yang sampai tadi jualan diri, ada yang juga narkoba, ya kan? Itu kan karena bukan karena dia dunia kayak itu. Banyak juga kok seleb-seleb yang ini kan ya, banyak sekali, lebih banyak malah. Itu cuma 1-2 aja sih. Kembali lagi tuh lifestyle yang menurut gue tadi siapapun mungkin pernah mengalami. Jadi kembali lagi kan sorry kita bicara lagi orang muslim nih, Allah menutup aibnya, ada yang tidak ya. Mungkin yang tadi terbuka aibnya tadi, semoga bisa jadi pembelajaran buat kita yang belum terbuka, belum, semoga ditutup oleh Allah aib-aibnya tadi ya kan, entah masalah kehidupan bebas ya, atau masalah narkoba atau apapun tadi, semoga lebih bisa membenahi diri lebih cepat ya dengan tadi contoh-contoh tadi teman-teman yang sudah mengalami tadi ketangkep ya, atau aibnya udah dibuka gitu ya kan. Janda lah. Ya apapun itu. Mau janda sih gue bingung. Gue lagi ngomong serius ya kan. Karena janda dan anak lantar dipelihara oleh negara. Karena gue pribadi tadi kan pengalaman banyak pasti ya, pengalaman buruk baik yang gue nggak bisa cerita di sini guys, karena apapun itu alasannya, yang pasti sih gue pengen sharing aja. Itu yang bikin lo jadi ngerti semuanya. Berusaha, gue juga lagi berusaha perbaikin diri juga semua gitu buat teman-teman, khususnya perempuan ya kan. Yuk kita perbaikin diri tadi dari sisi banyak sisi gitu loh. Dari cara kita berpikir menurut gue sih, cara kita berpikir, terus kedua dari hati kita nih, hati kita tuh dari mananya. Ya sebisanya tadi sih, ini jadi ceramah nih gue. Nggak apa-apa. Ya hablum minallah aja mungkin ya. Tapi kembali lagi hablum minallah itu kan kita nggak bisa paksain gitu loh. Beda-beda ini. Hanya lebih cerdasin diri lu aja deh. Betul. Jadi hubungannya ya kita sih. Cara berpikir. Lo sebagai aktivis ya harusnya kan juga nanti memberikan ini kan edukasi lah ke mereka kan. Nggak perlu lah kayak gitu-gitu, masih banyak banget yang bisa dilakukan ya kan. Jadi artis TikTok misalnya ya kan. Jadi seleb TikTok ya kan, itu menghasilkan loh. Jadi seleb TikTok, jadi seleb Bigo ya, yang nggak harus buka-bukaan juga di seleb Bigo juga kan ya kan. Jadi banyak lah pokoknya, banyak cara sekarang, apalagi sekarang kan di era 4.0 ya kan, mau 5.0 juga. Jadi kayaknya banyak lah yang bisa dikerjakan, tinggal bagaimana mindsetnya. Iya, mindset cara berpikir tadi. Jadi sebisa tadi kalau gue kepengen cantik nih ya, cuman gue kayak nggak sanggup dia ngerayu laki. Kan gampang kalau mau jadi cantik mah pakai filter di kameranya. Kalau ada kamera
nggak bikin longsor ntar gue beli tuh, gue bilang gitu. Bener banget. Nah, kembali lagi kan untuk tadi perempuan, jangan perempuannya juga sih sebenarnya. Laki-laki juga sebisanya tadi, laki-laki itu mengedukasi juga. Kita harus mengedukasi laki-laki supaya tidak menilai perempuan itu selalu dengan uang. Iya. Selalu uang. Artinya dia lagi susah nih, gue bantu uang tapi gue harus ada ininya. Kebanyakan seperti itu. Oh gitu ya, kebanyakan. Yes. Ya. Gue pernah ngalamin juga. Ngalamin, jadi gue butuh pekerjaan, tapi lebih cenderung mereka lebih yang ke pendekatan secara tadi, laki perempuan, capek kitanya gitu loh. Itu ada juga. Jadi kalau menurut gue sih nggak perempuannya aja yang diedukasi, lakinya juga dong gitu loh. Tapi kodratnya laki sih, Cak. Nggak apa-apa, nah lu kodratnya laki lu, kalau liat gue aja nggak selalu begitu kan? Nggak selalu. Otak gue paling istighfar doang kan, astagfirullah. Istighfar sama yang ingat yang di rumah aja. Di rumah. Artinya kembali lagi, laki-lakinya juga tolong dong gitu. Tolong kan. dong. Ya kasihan nih perempuan. By the way nggak harus pesantren juga sih menurut gua. Iya kan? Jadi laki-lakinya kasihan. Tapi lu anak pesantren juga kan? Sempat gue alhamdulillah. Jadi gue juga tadi kembali lagi kan ngaji ya bisa, tapi ya manusia juga kan kadang-kadang pleset gitu kan. Cuma plesetnya gue balik lagi pleset lagi. Tetap aja harus bangkit, belajar bangkit dan bangkit terus gitu loh. Gue jadi ngomong ini. Oke guys, temen gue nih seru banget ngobrolin sama Ocha ya. Gue paling seneng sama dia tuh ya kayak gitu, selalu lepas gitu loh. Nggak ada beban, nggak ada apa. Cuma ngeri ya kita kenain. Enggak lah. Paling kan gampang kalau ada masalah apa-apa lo hubungin aja Sunan Kalijaga kan. Siap. Soalnya gue pernah nulis sesuatu, gue kena tuh gue. Kena ya? Kena, cuma gara-gara gue ngebahas. Lo disomasi dong? Udah dimati belum? Lo mau lo disomasi dong? Hampir. Gara-gara gue nulis waktu itu tentang Pancasila aja, ideologi Pancasila. Oh iya, kalau itu jangan lah. Iya benar, gue nulis itu maksud gue berdasarkan itu sejarah. Iya, jangan. Ada sebutan masa lalu PKI gue iya lah, apalagi musim yang kayak. Padahal gue bukan PKI gue. Iya, jangan. Gue pekerja seni maksud gue. Oke guys, itu dulu obrolan kita sama Ocha. Nanti kita lanjut lagi di episode kedatang kalau nanti ada waktu lagi. Ocha-nya dalam waktu lagi kalau dalam apa aja dalam obrolan ini ya, kalau ada lagi yang dan harus ada obrolan lagi nih yang lain nih, jangan cuma yang kali ini aja nih. Kalau ada yang lebih bisa diobrolin lagi ya kita akan obrolin lagi ya. Makasih ya Cak ya. Sama-sama Mas. Asal lu jangan bosan aja liat gue ngoceh. Enggak, gue seneng sama lu kayak ngobrolnya enak. Ya, Oke, sampai ketemu. Salam sehat.